Apa kamu diserahkan kepada wong mlaku ning dalan, yayasan itu, negara yang harus menjamin itu. Dan gitu, kita harus menjamin kepada mereka itu rasa aman dari apa? Aman logistik. Kalau rakyatnya merasa aman bahwa haknya terjamin, rasa amannya juga dijamin, maka dia akan taat pada pemerintah. Jadi faktanya nih Mbak, pekerja informal lebih tinggi ya, 53% lebih. 53%. Iya, iya. Itu baru namanya rasa aman. Kalau mereka aman, ya. Kalau saya ustadz nih Mbak, sebelum jadi anggota DPR ya. Saya menyampaikan surat Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wal sifal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kita ingin ya warga negara kita itu merasa aman, tentram dan damai di sini nih ya, mereka bisa fokus beribadah, fokus memikirkan kebaikan gitu. Kita harus menjamin kepada mereka itu rasa aman dari apa? Aman logistik. Artinya apa? Kebutuhan dasar ya. Apa tuh namanya? Pan ya. Sandang pangan dan papan itu ya, terjamin ya. Aman itu sampai hari tua mereka ada itu, kebutuhannya terjamin. Kemudian rasa aman dari ancaman-ancaman yang lain, dari rasa ketakutan. Jadi negara harus menjamin ini, ya. Sehingga ketika negara berhasil menjamin, negara itu punya hak untuk mengambil dari rakyatnya tentang pajak misalnya itu. Orang kenapa nggak pajak? Karena merasa pajaknya nggak dipakai dengan baik oleh pemerintah gitu. Jadi kalau rakyatnya merasa aman bahwa haknya terjamin, rasa amannya juga dijamin, maka dia akan taat pada pemerintah. Jadi harus begitu, harus timbal balik. Ya. Timbal baliknya. Betul. Ya. Berarti harus Raperda ini juga membawa pesan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Berikan perlindungan pada masyarakat itu. Dari catatan PKS sendiri saya dapatkan ini ternyata juga ada hal yang perlu diperhatikan Pak. Ini ternyata angka pekerja informal itu juga cukup tinggi. Apakah ini Raperda ini juga nantinya akan mengcover pekerja informal Pak? Ya itu dia. Nah. Jadi faktanya nih Mbak, pekerja informal lebih tinggi ya, 53% lebih. 53%. Iya. Nah, memang sih kalau saya melihat dari kacamata pengusaha ya, memang mereka mengeluh. Kami nggak mampu Pak untuk memberikan upah lebih dari ini gitu. Memang karena informal ya. Informal itu misalnya penjaga toko gitu, warung, apalagi mungkin tukang kayu, tukang batu, buruh-buruh gitu lah ya Mbak ya. Ya itu nggak ada jaminan memang, informal ya. Sehingga kalau dipatok harus sekian, itu nggak mampu mereka keberatan ya. Di lain pihak, para pekerja juga butuh. Nah, tapi gini, saya kira ketika ada keseimbangan ya. Tadi kan saya katakan yang penting itu orang merasa aman dan bahagia ya. Ketika ada jaminan pekerjaan, bahwa dia tidak mikirin besok kerja apa enggak, dikasih upah apa enggak gitu. Meskipun upahnya rendah, kalau dia itu bahagia, insya Allah nggak masalah gitu. Sehingga namanya besaran upah, saya kira itu harus dikomunikasikan dan pemerintah itu harus menjembatani ya, komunikasikan antara buruh, pekerja dengan pengusaha gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pihak yang merasa lebih berjasa. Demikian pula buruh, pekerja, dia nggak bisa bekerja kalau nggak ada pengusaha. Sehingga dikompromikan. Bagaimana bisa melakukan kabeh gitu, ini jalan. Nah, tapi kayak tadi Mbak, sehingga namanya pengusaha harus memperhatikan hak-hak dia sebagai manusia, apalagi mungkin sebagai kepala keluarga gitu ya, supaya apa? Supaya dia bisa memberikan kesejahteraan buat keluarganya itu, sehingga misalnya jaminan pendidikan gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu memberikan upah yang kecil, ya,
tapi dia bisa mengimbangi upah yang kecil atau rendah ini dengan jaminan yang lain. Misalnya mengusahakan bagaimana anak para buruh itu bisa mendapat pendidikan yang layak. Kalau di Jawa Tengah minimal 12 tahun ya, jadi sampai SMA gitu loh. Apalagi sekarang janjian itu banyak loh perusahaan-perusahaan yang memberikan beasiswa bagi yang berprestasi tentunya gitu. Jadi ketika beasiswanya tanpa syarat nanti pada malas belajar. Tapi perusahaan ini memberikan tantangan, challenge kepada para buruhnya. Ayo Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anaknya yang berprestasi nanti dikasih beasiswa sama kami gitu. Sehingga apa? Buruhnya kemudian berlomba-lomba, di samping kerjanya juga baik ya, dengan etos kerja yang baik juga mendidik anak-anaknya gitu. Saya kira akan menjadi sesuatu yang bagus, yang positif. Berarti ini yang perlu dibangun adalah kesadaran dari pengusaha itu sendiri untuk mengangkat kelas dari para pekerjanya ya Pak. Mungkin perlu dipikirkan juga Mbak ya. Jadi pengusaha tadi kan informal tadi kan memang nggak mampu ya untuk memberikan upah yang tinggi ya. Tapi di samping itu juga dalam waktu yang sama kalau ngasih upah tinggi juga nggak bisa, apalagi ngasih jaminan pensiun dan sebagainya kan nggak mungkin. Nah siapa yang mengambil alih tanggung jawab ini Mbak? Ya pemerintah mestinya. Sehingga tadi kita harus mikirkan ya, Perda ini mikirkan bahwa 53% itu ya harus mendapat jaminan. Dari siapa kalau bukan dari pemerintah? Berarti gitu. perlu database itu Pak untuk ya, harus, untuk indeks mendata dari para pekerja informal ini kan. Betul. Ini tinggi sekali kan Pak? Tinggi. Angkanya. Jawa Tengah memang termasuk. Jawa Tengah termasuk rendah ya. Di Raperda ini apakah sudah direncanakan untuk database itu Pak? Iya, sedang kita rencanakan untuk itu. Kita baru komunikasikan tadi kan di rapat paripurna ya. Iya. Nanti pasal-pasalnya akan kita buat supaya memberikan jaminan itu. Ya, saya akan komitmen untuk mendorong adanya jaminan. Ya. Kalau dari pengusaha nggak mungkin saya pikir ya. Sehingga harus dari pemerintah itu. Bagaimana kita mengfungsikan dinas-dinas yang ada, apakah itu dinas sosial ataukah yang lainnya untuk memberikan jaminan. Ya. Dan memang konsekuensinya harus ada anggaran ya. Nah, di sini pentingnya negara itu. Iya. Jadi sobat podcast, ini tadi ada beberapa catatan ya. Ternyata indeks kebahagiaan itu penting ya Pak ya. Iya, betul. Jadi seberapapun upah yang diterima oleh pekerja, yang terpenting adalah bagaimana dia bisa memenuhi hajat nafkah keluarganya dengan penuh bahagia dan ridho ya Pak ya. Iya. Benar Mbak, saya itu di Dapil itu mengembangkan Mbak. Mengembangkan pada masyarakat ya di setiap kesempatan ya. Pola hidup yang sehat dan mengembangkan potensi yang ada di desa kita. Sehingga saya selalu mengkampanyekan hidup di desa, rezeki kota gitu ya. Gitu. Jadi potensi yang ada misalnya pertanian. Kemarin kita belajar dari pandemi ini ya Mbak ya. Pada saat sektor yang lain runtuh minus berapa gitu, sama minus kan di bawah nol ya. Itu yang tetap tumbuh itu pertanian Mbak. Pertanian tetap. Pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Berarti kembali lagi kepada falsafah nenek moyang kita, memang negara agraris ya Pak ya? Iya, negara agraris. Meskipun datanya mengatakan bahwa yang paling tinggi itu ya sektor jasa. Tapi pandemi habis jasa. Ya. Waktu di terpa pandemi sektor jasa habis. Ya, runtuh gitu ya. Perdagangan juga runtuh ya. Tapi sekarang tumbuh lagi ya. Yang tertinggi adalah sektor jasa. Ya, yang kedua perdagangan. Terus yang paling akhir pertanian. Tapi pertanian ini tetap bertahan dalam kondisi apapun. Iya. Sehingga saya mendorong, ya kenapa nggak kita kembangkan ya potensi yang bisa bertahan pada saat yang paling berat itu nggak kita kembangkan. Desa-desa kita, ya misalnya ya kalau di luar negeri ya di negara maju ya, orang jadi petani itu bangga loh Mbak. Iya. Karena petani itu bukan hanya macul, tapi punya lahan yang luas. Sekaligus juga industri manufakturnya juga punya. Dia punya
ternak misalnya, ternak kambing. Hulu ke hilir ya Pak? Iya, hulu ke hilir, punya pabrik susu dan sebagainya tuh Mbak. Jadi petani itu kaya kalau di, kalau di sini petani kan miskin-miskin. Yang harus edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat itu Pak. Iya. Gitu. Wisata misalnya Mbak, Iya. wisata ya. Ketika tadi ada industri yang masuk ke desa-desa ya, pada saat itu kan berarti mereka stres juga Mbak. Di pabrik itu kerja 8 bulan, 8 jam, 8 bulan, 8 jam sehari gitu. Saya ngalami ya kerja di depan komputer 8 jam misalnya itu stres gitu. Ya, mereka butuh refreshing gitu. Nah karena upahnya rendah, refreshingnya nggak usah jauh-jauh gitu. Artinya harus dibangun destinasi wisata yang nggak jauh dari tempat mereka bekerja, sehingga bisa happy menikmati hidup gitu. Jadi kerja sehari, ntar sore bisa ya mampir ke tempat wisata bersama dengan keluarganya, akhir pekan juga bisa refreshing gitu. Besok berangkat kerja hari Senin, nggak usah harus jauh-jauh, tapi cukup dengan naik sepeda motor, syukur pakai sepeda ontel gitu aja, deket kan Mbak, sehat itu. Iya. Healing. Iya betul. Jadi apa tuh namanya merata gitu ya, namanya pembangunan tuh merata di seluruh. Jadi tidak ada lagi apa namanya disparitas yang sangat luas antara kota besar dengan kota kecil. Hari ini sangat memungkinkan karena dunia ada dalam genggaman kita. Anak-anak muda ya, itu dengan HP-nya, internet itu bisa dapat rezeki yang besar dari rumahnya, dari kamar tidurnya, di desanya gitu bisa. Jangan khawatir untuk tenaga kerja di desa untuk tetap berkembang. Melalui potensi di sekitar mereka. Betul, banyak itu. Jadi saya di desa tidak harus bekerja di perusahaan yang besar gitu ya. Benar. Saya mengapresiasi itu beberapa anak muda misalnya di Ponggok ya, Klaten ya Mbak ya. Itu anak-anak muda. Sebelumnya desa itu miskin kan ya. Padahal ada potensi besar ya. Ada umbul namanya ya. Air yang keluar dari tanah itu ya. Itu kan anak muda Mbak, dikembangkan dari destinasi wisata kemudian dipublish ya. Pakai teknologi digital informasi mereka itu akhirnya viral kan. Akhirnya wisatawan datang dari berbagai daerah gitu. Sehingga PADS-nya itu tinggi Mbak. Di desa tapi PADS-nya 1M lebih gitu loh. Jadi desa itu sekarang itu memberikan beasiswa kepada anak muda. Nggak boleh ada anak muda yang nggak kuliah gitu. Luar biasa nggak? Jadi dikasih beasiswa semua harus kuliah gitu. Ini kalau semua desa begitu kan luar biasa Mbak. Ya, masing-masing punya potensi lah. Begitu. Saya kira ini penting banget. Jadi tidak harus menunggu-nunggu investor dari luar gitu ya. Tapi kita sendiri coba kembangkan gagasan, ide-ide baru ya. Juga ciptakan lapangan kerja supaya apa Mbak? Supaya kita sendiri yang menentukan upahnya, gitu. Jadi tuan. Iya, jadi tuan sendiri. Jadi saya ingin gitu ya, anak muda jangan orientasinya bekerja tapi berusaha. Gitu. Bisa nggak? Ya. Baik, sobat podcast, banyak sekali ya cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Antara lain itu yang pertama menarik sekali tadi itu ternyata indeks kebahagiaan itu sangat penting di dalam penentuan kesejahteraan mungkin ya Pak ya. Akhirnya mengarahnya kan kepada kesejahteraan karena ujung dari kebahagiaan itu adalah ketika orang sudah merasa sejahtera dan sudah merasa nyaman dengan kehidupannya, dan ternyata tidak melulu materi merupakan indikator utama. Kemudian yang kedua menjadi catatan perbincangan kita juga adalah bagaimana bagaimana mengembangkan potensi dari lingkungan, dari sekitar wilayah kita untuk kemudian menjadi punya nilai ekonomi yang tinggi. Dan berikutnya adalah bagaimana pemerintah harus mengambil alih ya Pak ya, atau mengambil kewenangan terhadap tanggung jawab, mengambil tanggung jawab lebih tepatnya terhadap persoalan ketenaga kerjaan yang belum
dapat di-cover oleh industri maupun perusahaan karena tidak semuanya bisa tidak semuanya bisa semuanya bisa diambil tanggung jawabnya oleh perusahaan. Ya. Apalagi informal tadi. Menyangkut tenaga kerja informal gitu Pak. Nah, untuk PKS sendiri Pak, apa ini yang kemudian mengerucut, yang kemudian akan diperjuangkan benar-benar murni dari PKS tentang ketenaga kerjaan ini Pak? PKS itu kami fokus pada pola hubungan antara pekerja, buruh dengan perusahaan. Tripartit ya. Ya. Jadi harus ada pola komunikasi dan kerjasama yang sehat ya, di mana tidak ada pihak yang merasa paling super gitu, sehingga perusahaan dia harus menghargai karyawan, buruh dan pekerjanya. Dan bentuk penghargaan itu ya diwujudkan dalam pengupahan ya. Dan besar atau tinggi rendahnya upah itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, tentu kita akan menghitung berapa kemampuannya. Perusahaan yang besar tentu tidak pantas kalau dia memberikan upah yang rendah. Tapi bagi perusahaan yang baru belajar kita juga mendorong ya UMKM gitu kan ya Mbak ya. Iya. Itu tentu kita nggak bisa menuntut perusahaan kecil-kecil baru latihan suruh ngasih upah yang besar kan nggak mungkin. Sehingga ini harus dikomunikasikan Pak. Jadi bila mana ada komunikasi sehat itu nanti masing-masing menerima ya, yang ngasih upah juga dengan hati yang tentram, tidak merasa telah berbuat sewenang-wenang pada pekerjanya. Pihak buruh juga merasa tentram juga. Karena apa? Karena dia mendapat jaminan pekerjaan. Yang paling penting katanya, yang penting bisa nyambut gawe. Tapi kan tidak cukup itu Pak, Bu, Mbak Herta ya. Tapi harus ada jaminan yang lain. Nah, ketika ada jaminan lain itu, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan hari tua gitu. Nah, perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu memberikan jaminan ini, maka itu harus diambil tanggung jawabnya oleh pemerintah. Perda ini harus ada ini, tekankan, harus menekan ada. Itu. Karena apa? Yang namanya jaminan rasa aman itu tadi harus diberikan oleh negara. Ya, hanya negara, pemerintah kan tidak mungkin menjamin seluruhnya. Sehingga negara itu memberikan tanggung jawabnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang kuat-kuat. Ya. Yang kuat memberikan tanggung jawab ini. Bagi yang rendah, pemerintah yang mengambil gitu. Dengan cara bagaimana yang bisa diterima secara hukum dan juga secara sosial ekonomi. Gitu. Satu hal lagi Pak, mungkin jaminan spiritual. Ya spiritual itu bagus sekali kalau ada itu, karena itu kesehatan spiritual akan menjamin juga kebahagiaan ya. Sehingga kalau kita lihat negara-negara maju ya, perusahaan-perusahaan dari Jepang misalnya itu Mbak, itu selalu menyiapkan untuk pekerjanya itu tempat ibadah. Meskipun mereka non-muslim, ketika banyak pekerjaannya muslim itu buat masjid di situ di komplek perusahaannya. Gitu. Demikian pula Korea ya. Tapi saya kira hal ini juga harus kita jamin juga dalam perda ini. Karena apa tadi Mbak? Kebahagiaan sangat ditentukan oleh itu, oleh spiritual. Ya. Ada pembinaan gitu dari perusahaan, dari pemerintah dan sebagainya. Ya barangkali itu Mbak Rita. Siap. Baik Sobat Podcast, tadi panjang lebar dan tinggi rendah tentang Raperda Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD Jawa Tengah, Bapak Jasiman dari Cilacap
Tadi kita berbicara Cilacap itu Madinah Munawwaroh. oh Madinah Munawwarah. Di Jawa Tengah aja ada Madinah Munawwarah ya Pak ya. Kota bercahaya. Kota bercahaya itu artinya bahwa ke depan ini dengan adanya Pak Jasiman di Komisi E ini Jawa Tengah harus bercahaya di dalam bidang yang bidang beliau di Komisi E. Selain ketenagakerjaan juga pendidikan ya Pak ya? Pendidikan, kesehatan, sosial. Ini kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia semua ini Pak di Komisi Iya, ini. teman-teman bilang itu Komisi E itu urusannya dari sejak dalam buayan sampai liang lahat. Ini menjadi amanah yang besar untuk beliau dan semoga kita doakan bahwa Raperda Ketenagakerjaan yang beliau sedang godok bersama pansus ketenagakerjaan ini akan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja di Jawa Tengah, baik tenaga kerja formal maupun informal. Tadi kita sudah berbincang, dan bukan hanya material tetapi juga spiritualnya harus di backup ya Pak ya, supaya menciptakan peningkatan indeks kebahagiaan. Demikian Sobat Podcast bincang kita. Harapan kami nanti kami bisa bekerja dengan baik ya, secara maksimal sehingga bisa memberikan jaminan tadi Mbak ya. Mohon dukungan dari semua pihak, dari masyarakat, termasuk dari para pekerja juga dan para pengusaha ya. Perda ini perda yang adil ya. Perda yang adil yang memberikan jaminan rasa aman dan mensejahterakan semua ya. Amin. Ya, gitu. Harapan kami begitu. Ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama dengan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.